Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen aset dan proyek. Yang pertama itu adalah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian aset. Apa sih aset itu? Aset menurut standar akuntansi pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Selanjutnya ada bentuk aset. Bentuk aset terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah ada aset tangible atau berwujud dan aset intangible atau tidak berwujud. Aset tangible adalah aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Yang kedua adalah aset intangible atau tidak berwujud. Adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya ada tujuan manajemen aset. Tujuan manajemen aset menurut Neymar dalam proyek penelitian berjudul Aset Manajemen Textile 2007 berpendapat bahwa tujuan utama dari manajemen aset adalah untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk mengalokasikan dana aset sebuah instansi sehingga pengambilan investasi terbaik diperoleh. Secara umum, tujuan dari manajemen aset adalah membantu suatu entitas dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara optimal, efektif, dan efisien. Hal ini mencakup perencanaan, panduan pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, optimasi, penghapusan aset, dan pengaturan risiko serta biaya yang terkait selama siklus hidup aset. Selanjutnya ada kategori aset. Kategori aset terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah aset operasional, kedua aset non-operasional, ketiga aset infrastruktur, dan keempat community aset. Aset operasional adalah yang dipergunakan dalam operasional perusahaan atau pemerintah yang dipakai secara berkelanjutan dan atau dipakai pada masa mendatang. Yang kedua itu ada aset operasional. Aset non-operasional adalah aset yang tidak merupakan bagian integral dari operasional perusahaan atau pemerintahan dan diklasifikasikan sebagai aset berlebih. Aset berlebih merupakan aset non-integral yang tidak dipakai untuk penggunaan secara berkelanjutan atau mempunyai potensi untuk bersifat surplus terhadap persyaratan operasional. Yang ketiga ada aset infrastruktur. Ialah aset yang melayani kepentingan publik yang tidak terkait biaya pengeluaran. Dari aset ini ditentukan kontinuitas penggunaan aset bersangkutan seperti jalan raya, jembatan, dan sebagainya. Yang terakhir itu ialah community asset. Community asset ini sebenarnya adalah aset milik pemerintah di mana penggunaan aset tersebut secara terus-menerus, umur ekonomis atau umur gunanya tidak ditetapkan dan terkait penggalian yang terbatas atau tidak dapat dialihkan. Contohnya itu seperti museum, kuburan, rumah ibadah, dan sebagainya. Strategi pengelolaan aset. Strategi pengelolaan aset ini diantaranya terbagi menjadi 6. Yang pertama, berasal dari kebijakan pengelolaan aset dan rencana strategis organisasi. Yang kedua, ada konsisten dengan kebijakan dan strategi organisasi. Ketiga, ada mengidentifikasi dan mempertimbangkan persyaratan stakeholder yang relevan. Yang keempat, mempertimbangkan persyaratan manajemen siklus hidup aset.
Yang kelima, memperhitungkan risiko aset. Keenam, mengidentifikasi fungsi, kinerja, dan kondisi sistem exciting aset dan important aset. Nilai aset itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada utility value atau nilai manfaat. Yang dimaksudnya ialah ukuran penilaian terhadap aset yang mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari, jangka menengah maupun jangka panjang. Yang kedua ada cost value atau nilai biaya. Ialah ukuran penilaian terhadap aset yang dihitung dari biaya yang dikeluarkan saat pengadaan aset atau dari biaya untuk pemanfaatan fungsinya atau pengoperasian, untuk pemeliharaan dan untuk penghapusannya dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga itu ada exchange value atau nilai pertukaran, ialah ukuran penilaian terhadap aset yang mempunyai nilai tukar atau substitusi atau mempunyai fungsi ganda yang terkait dalam fungsi waktu. Keempat itu ada price value atau nilai jual, ialah ukuran penilaian terhadap aset yang mempunyai nilai jual seharga tertentu dari harga aset itu yang dikaitkan dengan fungsi waktu. Yang terakhir itu ada exchange value atau nilai pertukaran, ialah ukuran penilaian terhadap aset yang bisa menimbulkan kepuasan atau penghargaan dari individu maupun kelompok, baik secara estetika, budaya sosial, politik sejarah, maupun spiritual dan komersial. Selain itu juga ada permasalahan aset. Permasalahan aset itu antara lain ialah pertama ada aset berjumlah banyak dan tersebar secara geografis. Yang kedua ada aset memiliki penanganan atau treatment yang spesifik. Yang ketiga ada aset memiliki nilai tertentu dikaitkan dengan posisi geografis. Yang keempat ada aset memiliki masalah-masalah legal yang berbeda-beda. Yang kelima ada pemanfaatan aset belum optimal sehingga kinerja aset masih rendah. Yang keenam ada proses pencatatan aset tidak sistematis dan terintegrasi. Selanjutnya ada manajemen data masih manual, dan terakhir perencanaan pemanfaatan aset di masa yang akan datang belum optimal. Selanjutnya ada penilaian aset. Penilaian aset dapat diartikan memberi nilai pada suatu aset dengan melakukan suatu pengukuran berdasarkan pada beberapa pendekatan penilaian dengan tujuan mengetahui harga aset tersebut secara tidak langsung. Nilai aset berguna untuk antara lain. Yang pertama, ada mengetahui modal dasar milik daerah dalam usaha privatisasi. Yang kedua, ada mengetahui nilai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Yang ketiga, ada mengetahui nilai pernyataan saham dalam melakukan suatu kerjasama usaha dengan pihak swasta. Yang keempat, ada memberikan informasi kemampuan ahli ekonomi properti di suatu daerah untuk mengundang investor. Yang kelima, ada mengetahui nilai aset untuk kepentingan tukar guling atau wislek. Selanjutnya ada mengetahui nilai dalam rangka penerbitan obligasi daerah. Dan terakhir itu adalah mengetahui dasar nilai dalam pembahasan tanah, pembelian tanah. Selanjutnya itu juga ada ciri-ciri penilaian aset, yang dimana ada demand, utility, scarcity, dan transferability. Yang dimaksud dengan demand ialah analisis demand yang merangkaikan atau butuhkan kemampuan keuangan. Terus utility menunjuk pada keuntungan atau benefits dari sebuah aset dan sejauh manakah sebuah aset itu dapat memenuhi potensial. Yang ketiga itu ada scarcity atau the competitive environment atau kelangkaan. Itu kondisi ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan apa yang disediakan. Terakhir itu ada transferability, yaitu merujuk pada proses transfer aset dari satu pihak ke pihak lain.
Fase siklus hidup aset menurut Haryono pada tahun 2007 itu ada 4. Yang pertama itu ada fase perencanaan. Fase perencanaan yaitu ketika adanya kebutuhan pemerintahan terhadap suatu aset untuk direncanakan dan dibuat. Yang kedua ada fase pengadaan yaitu ketika suatu aset dibeli, dibangun atau dibuat. Terus ada fase pengoperasian dan pemeliharaan yaitu ketika suatu aset digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Fase ini mungkin diselingi dengan pembaruan atau perbaikan besar-besaran secara periodik penggantian atas aset yang rusak dalam periode penggunaannya. Yang terakhir ada fase penghapusan yaitu ketika umur ekonomi suatu aset telah habis atau ketika kebutuhan atas pelayanan yang disediakan oleh aset bersangkutan telah hilang. Selanjutnya ada optimalisasi aset. Menurut Bolkuns dan Oldak tahun 2005 menyebutkan bahwa optimasi adalah suatu tindakan proses atau metodologi yang membuat suatu seperti desain, sistem, atau keputusan menjadi sesempurna, sefungsional, atau seefektif mungkin. Selain itu juga ada menurut Siregar pada tahun 2004 menyebutkan bahwa tujuan optimasi aset secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan inventarisasi semua aset meliputi bentuk, ukuran, fisik, legal. Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan aset. Dan terakhir, terciptanya suatu sistem informasi dan administrasi. Selanjutnya ada manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan upaya sementara yang dilakukan dalam suatu industri untuk menciptakan sebuah proyek layanan atau hasil yang unik. Sebuah proyek bersifat sementara karena memiliki awal dan akhir waktu yang pas, dan karenanya menentukan lingkup dan sumber daya. Sedangkan manajemen adalah suatu proses untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan tertentu sehingga tujuan tersebut tercapai secara efisien atau tepat guna dan efektif atau hasil guna. Jadi, manajemen proyek merupakan penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk kegiatan proyek agar memenuhi persyaratan proyek. Kenapa sih suatu organisasi itu membutuhkan manajemen proyek? Karena mengandung suatu metodologi manajemen proyek yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dari proyek dan pelanggan. Dengan cara melakukan standarisasi dari pekerjaan proyek yang atau mengurangi jumlah pekerjaan yang mungkin terlewati, menghilangkan duplikasi pekerjaan, mengendalikan schedule, budget, dan sumber daya atau resource proyek. Yang terakhir itu bisa memaksimalkan pemakaian sumber daya atau resource. Selanjutnya ada macam-macam proyek. Macam-macam proyek itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada proyek konstruksi yang dimana berupa pekerjaan membangun atau membuat produk fisik. Adapun contohnya seperti proyek pembangunan jalan raya, jembatan, atau pembuatan boiler. Yang kedua ada proyek penelitian yang dimana berupa penemuan produk baru, temuan alat baru, atau penelitian mengenai ditemukannya bibit unggul suatu tanaman. Muncul di lembaga komersial maupun pemerintah setelah produk baru ditemukan atau dibuat biasanya akan disusul pembuatan secara massal atau dikomersialisasikan. Yang ketiga itu ada proyek berhubungan dengan manajemen jasa. Itu muncul dalam perusahaan maupun instansi pemerintah yang berupa perancangan struktur organisasi, pembuatan sistem informasi, manajemen, peningkatan produktivitas perusahaan, dan pemberian training. Selanjutnya ada perencanaan proyek.
Perencanaan proyek adalah suatu tahapan dalam manajemen proyek yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan sasaran sekaligus menyiapkan segala program teknis pada administratif agar dapat diimplementasikan. Adapun filosofi dari perencanaan proyek yaitu ada aman, artinya itu keselamatan, efektif, produk perencanaan berfungsi sesuai yang diharapkan, efisien itu produk yang dihasilkan hemat biaya, mutu terjamin, tidak menyimpang dari spesifikasi yang ditentukan. Dari pengertian di atas, kita dapat menerapkan langkah-langkah yang sebagai berikut. Yang pertama itu ada membuat perencanaan proyek, kedua membuat diagram alur kerja, yang ketiga melakukan estimasi biaya, keempat ada mengumpulkan sumber daya, yang terakhir ada mengidentifikasi risiko dan mengantisipasi risiko yang berpotensi menjadi penghalang selama proyek berlangsung. Selanjutnya adalah ada perencanaan tahapan konseptual proyek, ada 3. Yang pertama itu kerangka acuan kerja atau term of reference, yaitu kerangka produk yang dibuat oleh owner atau pemilik proyek untuk penyelesaian proyek yang akan diajukan kepada konsultan perencana, baik berupa tender terbuka maupun penunjukan langsung. Yang kedua ada studi kelayakan proyek, yang dimana proyek menganalisa manfaat-manfaat proyek dengan menganalisa aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama ada tinjauan aspek pasar dan permintaan, yang kedua ada tinjauan aspek teknis, yang ketiga ada tinjauan aspek manajemen dan koordinasi pelaksanaan proyek, yang keempat ada tinjauan aspek finansial, dan terakhir yang kelima tinjauan aspek hukum. Yang ketiga, ada detail engineering design. Ialah setelah hasil studi kelayakan proyek tersebut memenuhi kriteria, pemilik proyek selanjutnya dilakukan penyusunan perencanaan proyek yang lebih terinci dalam bentuk paket pekerjaan atau WBS, susunan organisasi proyek, perencana anggaran biaya, jadwal induk atau master schedule, perhitungan dan rancangan teknis, spesifikasi umum dan teknis, gambaran kerja, serta kelengkapan administrasi lainnya. Pada fase ini, biasanya pemilik proyek menugaskan konsultan perencana melakukan perencanaan teknis terhadap seluruh kebutuhan proyek. Terakhir ada kesimpulan yang dimana manajemen proyek ialah kesekumpulan prinsip, praktik, dan teknik yang digunakan untuk memimpin tim proyek dan mengatur jadwal, biaya, dan risiko kinerja. Proyek juga untuk memberikan kepuasan bagi konsumen, adanya perencanaan aset yang dimana seluruh aset bisa dioptimalkan sehingga perusahaan dapat menghemat setiap ada pada proyek baru. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.